hari ini Tuhan. Bapa yang sungguh baik, yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Kau yang memberikan rancangan hari depan yang penuh harapan. Panjang hidupku kukan setia melayani mengasihimu Tuhan. Sampai kutemukan masa depanku yang sungguh Engkau janjikan, sungguh ada di dalam tangan-Mu. Kami buka hati untuk firman Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Amin. Terima kasih Bapak buat urapan baru. Kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap nasihat firman Tuhan yang menguatkan kita seringkali mengatakan jadilah kuat di dalam penderitaan, jadilah kuat dan jadilah pemenang. Saudara, setiap konsekuensi dari pengharapan kita adalah tetap kuat bertahan di dalam peperangan iman, saudara. Namun jangan khawatir, sebab rancangan yang Tuhan berikan itu adalah rancangan hari depan yang penuh damai sejahtera. Saudara, kalau saudara melihat satu konstruksi bangunan, waktu awal kita melihat satu konstruksi bangunan, yaitu bangunan yang rancangan gambarnya itu indah sekali. Tapi proses menuju ke sana itu merupakan rangka-rangka, struktur-struktur yang seringkali berantakan satu dengan yang lain. Kemudian pekerja-pekerja yang satu demi satu mereka membangun bangunan, bagian-bagian dari bangunan yang ada. Saudara, berantakan sekali pekerjaan konstruksi. Ya, sekalipun mungkin itu tertata rapi, tetapi keadaan itu kelihatan ya masih tiang-tiang, belum ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Seringkali hidup kita seperti itu, saudara. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Ketika rancang bangun itu yang kita lihat itu baru di tahap awal, itu baru di tahap penggalian pondasi, lalu pemancangan tiang pondasi, lalu kemudian bangunan struktur, batu bata, tiang-tiang kolom, balok yang kemudian dengan keadaan yang sebegitu rupa, saudara. Seringkali kita berpikir ini pekerjaan akan selesai atau tidak ya. Dan pekerjaan seperti ini kapan hasilnya kita bisa lihat. Saudara, orang yang terburu-buru untuk melihat hasil tidak percaya dengan proses. Tetapi orang yang percaya dengan proses, setiap usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Saudara, kita adalah bangunan rumah Tuhan yang sementara dibentuk. Dan ingat, bangunan rumah Tuhan yang sementara dibentuk ini bukan kita berdiri sendiri, tetapi kita akan bersinergi dengan tubuh Kristus yang lainnya. Kita akan didudukan bersama-sama untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang memuliakan gereja Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 21. Hendaklah kamu menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Jadi rancangan Tuhan untuk membangun gereja merupakan rancang bangun yang pada akhirnya akan menghasilkan satu bangunan yang kokoh, yang luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana, ada pribadi-pribadi yang sedang ditangkap oleh Tuhan, disatukan dalam sebuah rancangan yang kemudian digiring, dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Sehingga pribadi-pribadi ini akan tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Untuk menuju ke sana, saudara, jangan pernah lupakan didikan dan nasihat. Hari-hari ini nasihat itu, firman Tuhan itu begitu besar. Berbahagialah setiap orang yang mendengar nasihat, kemudian menjadi pelaku-pelaku nasihat firman Tuhan. Kami percaya bahwa saudara dan saya akan terus membangun di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan. Dan saudara dan saya akan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang merupakan wujud dari gereja yang diintikan dalam rancangan Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini belajar untuk kita mendengar nasihat. Untuk menjadi satu bangunan yang sesuai dengan rancangan Tuhan, belajar untuk mendengar nasihat. Belajar untuk mendengar komando dari komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, telinga kita ini diciptakan Tuhan untuk mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jangan sampai kita adalah orang-orang bertelinga, tapi kita orang-orang yang kadang pekap, kadang-kadang tuli, kadang-kadang pura-pura tidak mau mendengar. Sehingga setiap kehidupan kita sehari-hari berjalan terus tanpa mendengarkan instruksi dari
Allah Roh Kudus. Bagi hari ini dari 2 Yohanes 1, 3 Yohanes 1, Yuda 1, dan Wahyu 1 hingga Wahyu yang kedua. Kita belajar sedikit demi sedikit firman Tuhan. Dalam 2 Yohanes 1 dikatakan, dan inilah kasih hidup, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Saudara, hidup menurut perintahnya. Ada orang yang mengomando, ada orang yang dikomando. Dan dari komandan itu sampai kepada orang yang dikomando tidak akan nyambung kalau kita tidak mendengarkan perintah-perintah dan instruksi. Saudara, kalau saudara ada di dalam ruang lingkup TNI, satu komando, satu suara, maka semua mengikuti dari atas sampai di bawah. Mereka diajar. Pengajaran yang pertama untuk anggota-anggota TNI, anggota-anggota militer adalah orang-orang yang mau mendengar perintah, adalah orang-orang yang mau mendengarkan instruksi, adalah orang-orang yang mau mendengarkan kehendak Bapa yang di surga. Jadi saudara, perkara mendengar adalah perkara yang penting. Sebab ketika kita tidak tahu cara mendengar, saudara tidak termasuk di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus ibarat tubuh itu diperintah oleh otak. Saudara, tubuh Kristus diperintah oleh otak yang satu, yaitu satu tubuh. Makanya kemarin kita sudah belajar dari 1 Yohanes 1 hingga 1 Yohanes 5. Barang siapa mengatakan dia adalah pengikut Kristus tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, dia adalah seorang pendusta. Jadi saudara, kalau kita tidak mendengar satu komando, satu perintah, satu kehendak, sehingga menjadi sinergi kesatuan anggota tubuh Kristus, maka kita bukanlah hamba Kristus. Saudara yang diberkati, inilah kasih itu. Saudara, setiap hari kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dusta kalau kita mengasihi Yesus, tapi kita menempatkan diri di luar dari perintah-perintah Tuhan. Kalau kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, ya kita mengatakan kita mengasihi Tuhan karena kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita katakan kita mengasihi, kita tidak buka telinga kita untuk mendengar, saudara, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Amin. Saudara, ternyata ada orang yang hanya mendapat upah, ada orang yang bahkan tidak mendapatkan upah. Jikalau saudara membiarkan saudara disesatkan oleh berbagai informasi-informasi yang salah. Mereka yang tidak mau mengaku Yesus Kristus adalah yang datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia kemudian menjadi Allah 100%. Dia adalah 100% human, 100% God. Itu adalah si penyesat kalau dia tidak percaya kepada Kristus. Itu adalah antichrist. Waspada, jangan kehilangan apa yang kami kerjakan itu supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Yang pertama, saudara, nasihat hari ini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, yaitu dengarkanlah ajaran dari Kristus. Karena ada begitu banyak ajaran, saudara harus belajar mengenal ajaran-ajaran apa yang beredar di sekitar saudara. Saudara harus mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Dalam 3 Yohanes 1, nasihat dari Rasul Yohanes. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih. Gaius adalah seorang yang turut serta dengan mereka di dalam melayani di berbagai kota. Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang diberkati, Amanat Agung berfirman, firman Tuhan berperintah seperti ini. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala sesuatu. Saudara, Amanat Agung merupakan pesan warisan penting yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan terdiri dari orang-orang yang mengajarkan tentang kebenaran.
orang-orang yang mengajarkan, orang-orang yang memuridkan, orang-orang yang menghasilkan jiwa-jiwa yang tumbuh, yang kembang menjadi jiwa-jiwa yang kemudian bermultiplikasi menjadi pengikut Kristus. Gaius adalah salah satu yang dibimbing, yang dididik oleh Rasul Yohanes. Ketika dia hidup dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan jiwanya itu baik-baik saja, membuat pengajarnya, yaitu Rasul Yohanes, itu sangat bersuka cita. Jadi ada orang-orang yang bersaksi tentang kehidupan dari Gaius, menceritakan bahwa Gaius ini hidup dalam kebenaran. Ini menimbulkan sukacita bagi mentornya, bagi pengajarnya, bagi gurunya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Setiap hamba Tuhan menginvestasikan hidup mereka kepada anak didik mereka untuk melihat supaya anak-anak ini hidup dalam kebenaran, dan itu akan membawa sukacita. Saudara, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Orang yang mendengar, dia hidup dalam kebenaran. Orang yang mendengar hidup dalam kebenaran membawa sukacita. Bahkan kita aja yang melihat orang ini hidup dalam kebenaran, kita senang, kita happy, kita bahagia. Bagaimana anak-anak didik kita yang dari gelap, yang dari kejatuhan, itu bisa kemudian hidup perlahan-lahan. Yang dulu mencuri sekarang tidak mencuri lagi, yang dulu berzina sekarang tidak lagi berzina, yang dulu korupsi sekarang tidak lagi korupsi, yang dulu menjadi seorang yang pemberontak terhadap orang tua sekarang tidak lagi memberontak terhadap orang tua. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran membawa sukacita bagi gurunya, bagi mentornya. Tapi terlebih dari semua itu, sukacita itu juga dimiliki oleh malaikat di surga dan Tuhan Yesus Bapa di surga. Saudara, orang-orang yang hidup dalam kebenaran membawa sukacita. Jadi saudara, kalau firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sukacita dari Bapa di surga adalah ketika dia mendengar, anak-anaknya mendengar dan hidup dalam kebenaran. Dan saudara, kalau kita panggil anak kita, Win, datang. Kalau dia datang dengan taat, dengan melakukan apa yang diperintahkan, menimbulkan sukacita, saudara. Jadi anak-anak seperti ini yang layak untuk dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebagaimana ketaatan Yesus Kristus, ketaatan itu menghiburkan, ketaatan itu membawa sukacita. Ketaatan dari orang-orang yang mendengar firman Tuhan, itu akan membawa dampak kepada sang pemilik kehidupan ini, akan merasa senang. Aku akan memberkati engkau dengan segala macam dan ini dan ini dan itu. Kadang-kadang berkat itu akan menjadi begitu spesial, karena Tuhan begitu berkemurahan, berbelas kasihan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar dan hiduplah dalam kebenaran, sebab itulah yang menjadi perintah Tuhan. Kehidupanmu akan menjadi kesaksian dan membawa sukacita bagi kita. Amin. Selanjutnya di dalam kitab Yudas 1, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Dikatakan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-18, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Saudara, jangan terpecah perhatianmu untuk mengikuti Tuhan. Jangan terintimidasi kalau ada pemecah-pemecah yang hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus, tapi mulutnya, saudara, pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu. Untuk apa kamu hidup dalam kekudusan? Ayo ikut dengan kami, kita ngopi-ngopi, kita kafe-kafe, kita main ke disco-disco. Zaman sekarang ini yang kalau mau hidup kudus, hidup mati di gereja, untuk apa? Ada pengejek-pengejek yang justru pengejek ini hidup menurut hawa nafsu. Pastikan mereka sudah terbiasa untuk tidak mendengarkan firman. Tetapi mereka kemudian menjadi suara-suara intimidasi bagi orang-orang yang mau setia. Bahkan itulah hal-hal yang menjadi pemecah belah. Roh perpecahan terjadi karena ada dua kubu. Orang-orang yang mau taat dan orang-orang yang tidak mau taat. Orang-orang yang mau 100% mengikuti kebenaran Injil sepenuh. Ada orang-orang yang tidak mau melakukan Injil sepenuh. Hidup menurut hawa nafsu, dikuasai keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Waspadalah terhadap orang-orang seperti ini yang menyeret engkau di dalam perpecahan. Mereka yang setengah kaki di dalam gereja, setengah kaki di dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu dan mereka mengikuti segala keinginan kefasikan, dan mereka ternyata tidak hidup dalam Roh. Orang yang tidak hidup dalam Roh
mencari jiwa jauh lebih kencang daripada orang-orang yang hidup di dalam roh. Makanya saudara, jangan salah pilih pergaulan. Jangan salah pilih komunitas. Karena mereka adalah orang-orang yang menarik kepada keinginan hawa nafsu. Minum minuman keras. Suka-suka mereka berpesta pora. Tetapi mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, akan tetapi kamu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Jangan imanmu dicemarkan oleh keinginan hawa nafsu, pertemanan-pertemanan yang salah sehingga begitu mudah terpengaruh, begitu mudah goyah. Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang kurang suci. Ada iman yang tidak suci. Iman yang kurang suci adalah mereka hanya menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka mengatakan mengasihi Yesus, tapi tidak mau mendengar. Saudara, ingat, bangun dirimu atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus berdoa dalam Roh Kudus. Saudara diberkati, pelihara dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jangan benci orangnya, benci pakaiannya. Dan kemudian saudara, bawa setiap jiwa-jiwa ini, rampas mereka dari dalam api. Mereka yang terjebak dengan hawa nafsu, tarik mereka kepada terang Tuhan yang ajaib. Yang ketiga saudara, bangun iman atas dasar yang paling suci dan berdoalah di dalam kuasa Roh Kudus. Selanjutnya kita akan masuk di dalam kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu ini berbicara soal pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Aku Yohanes, saudara, sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara padaku. Setelah aku berpaling, tampaklah 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah itu ada seorang anak manusia, berjubah panjang sampai kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Serangan mata Tuhan seperti nyala api yang menerobos sampai belakang tabir. Dia tahu apa yang kita lakukan dan pikirkan. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara, pesan-pesan Tuhan, ucapan-ucapan Tuhan merupakan peringatan kepada ketujuh jemaat. Ketujuh jemaat ini melambangkan gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan. Ada begitu banyak sekali tantangan. Dan saudara, dikatakan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Roh sudah memberikan peringatan. Dan dia tahu apa yang kita hadapi, tantangan apa yang kita hadapi. Dan supaya kita berkemenangan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ucapan kepada 7 jemaat. Kita akan baca 4 ucapan kepada 4 jemaat. Besok kita akan bacakan kepada 3 jemaat yang lain. Jemaat di Efesus dikatakan, namun demikian aku mencela engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, orang yang memulai dengan roh, yang mulai bersemangat melayani Tuhan, dia dalam pertobatan, dia bertobat sungguh-sungguh. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia lupa akan kasihnya semula. Mengalami kesibukan karena pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dikatakan orang yang kehilangan kasih mula-mula, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan sekedar tersandung, tetapi kehilangan kasih mula-mula itu kejatuhan yang sangat dalam. Dikatakan harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak percaya dan jangan sampai kita melupakan kasih Tuhan. Bertobatlah dan apa yang terjadi, saudara? Lakukanlah lagi apa yang semula itu. Karena yang berbicara yang semula, kita punya kasih yang berkobar-kobar, semangat yang berkobar-kobar. Waktu lahir baru, pertama kali lahir baru bangun jam 4.
kemudian dengan sukacita menyembah Tuhan. Tetapi semakin kesini semakin kesibukan, bangun jam 6 pagi pun akan terasa berat. Jam 7 baru bangun dan kemudian langsung buru-buru pergi ke tempat bekerja atau tempat pelayanan, melayani tanpa berdoa. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang main-main seperti ini. Lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan, yang semula engkau lakukan, yang baik, yang berkenan, yang mengasihi Tuhan, yang menunjukkan cintamu ketika engkau jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Tuhan. Jika tidak demikian, aku akan datang ke tempatmu, aku akan mengambil kaki dianmu. Saudara, orang yang kehilangan kasih mula-mula, ciri-cirinya adalah awal-awal dia melayani, karunia-nya nyata. Makin lama ketika dia kehilangan kasih mula-mula, karunia-nya itu makin berkurang. Kaki dian itu berbicara soal karunia roh, hubungan dengan Roh Kudus. Hubungan dengan Roh Kudus jadi redup dan karunia roh berkurang, bahkan hilang. Jikalau tidak bertobat, itu yang akan terjadi. Ucapan kepada jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna ini jemaat yang cukup baik, tapi cukup saja tidak cukup. Harus menuju pada kesempurnaan oleh pertolongan dan anugerah Tuhan. Dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mereka cukup dipuji sebagai jemaat yang cukup baik, saudara. Tetapi mereka takut terhadap penderitaan. Waspadalah kita menjadi orang-orang percaya yang tidak mau masuk di dalam dera, yang tidak mau masuk di dalam penderitaan. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita di dalam Kristus. Kalau kita percaya bahwa penderitaan di dalam Kristus akan mengerjakan salib dan kemuliaan, maka saudara jangan takut masuk dalam penderitaan. Masuk dan terimalah berkat-berkat Tuhan dari penderitaan yang ada. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Takut akan penderitaan juga dicela. Takut untuk masuk di dalam derah itu dicela oleh Tuhan. Dikatakan, karena engkau setia, masuklah di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan penderitaan karena dosa, tapi penderitaan karena iman. Rasul Paulus adalah orang yang dengan gagah perkasa dan berani masuk di dalam kehidupan salib. Bahkan dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun sebelum aku mencapai garis akhir. Orang-orang yang dengan teguh mau menjadi martir, mau masuk dalam penderitaan dan tidak menolak penderitaan, saudara, akan menerima mahkota kehidupan. Bahkan Tuhan pakai situasi di sekeliling. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu dalam penjara. Jadi sengaja dilempar dalam penjara 10 hari lamanya supaya beroleh kesusahan. Jadi saudara, kalau saudara hanya hidup senang, tenang aja, saudara harus rasa yang namanya penderitaan. Penderitaan dalam Tuhan. Dalam Tuhan yang membangkitkan iman percayamu itu makin muncul seperti emas. Hendaklah engkau setia dalam penderitaan, dalam apapun juga, sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kehilangan kasih mula-mula, kaki dian itu akan dikembalikan. Kalau kita masuk di dalam penderitaan yang tidak menolak penderitaan, itu mahkota kehidupan disediakan bagi kita, saudara. Jangan takut terhadap penderitaan. Yang ketiga, terhadap jemaat di Pergamus. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan dan berbuat zina. Saudara, penyesatan terjadi di tengah-tengah jemaat Pergamus. Orang-orang yang terjebak dengan ajaran-ajaran Bileam, orang yang terjebak dengan ajaran Bileam itu ingin menolak Israel, mengutuk Israel. Ada orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Dikatakan bertobatlah, jika tidak aku akan segera datang padamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, mana sorgawi, firman Tuhan yang hidup. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi diberikan mana sorgawi dan diberikan nama yang baru bagi barang siapa orang yang menang atas penyesatan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menang, waspada terhadap penyesatan. Hati-hati dengan pengajaran yang beredar di sekitar kita. Ujilah dalam roh dan kebenaran firman. Nasihat yang keempat, peringatan yang keempat terhadap jemaat Tiatira. Waspadalah terhadap penyembahan berhala.
Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah orang percaya, itu ada pengajaran-pengajaran yang penyembahan-penyembahan berhala. Orang-orang yang mengawinkan antara ibadah orang percaya, orang Kristen dengan sinkretisme. Sehingga terjadi percampuran dan mereka memikirkan bahwa mereka sama-sama sedang menyembah Allah. Nah saudara, ada orang-orang yang dengan sengaja membawa penyembahan berhala di dalam gereja. Bahkan ada orang-orang yang menggunakan Alkitab, di samping kiri, di samping kanan Alkitab, di samping kiri ada minuman, kemudian ada orang Manado bilang goraka. Jadi mereka mendoakan, tapi kemudian mereka percaya kepada perdukunan. Ya, penyembahan berhala. Mereka menyembah Alkitab ini sebagai penyembahan berhala. Dianggap sebagai firman Tuhan. Tetapi yang mereka sembah Alkitabnya, bukan firman Tuhannya. Saudara, hati-hati terhadap orang-orang yang menyusup di tengah-tengah gereja Tuhan. Dikatakan kepada kamu, yaitu orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka disebut seluk-beluk iblis. Aku tidak mau menanggungkan beban yang lain, tapi apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang. Barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, akan kuberikan karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat, penyembahan-penyembahan berhala yang masuk di tengah-tengah pelayanan. Saudara, akhir dari semuanya ini firman Tuhan mengingatkan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Demikian janji firman Tuhan, terlebih khusus kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang jatuh di dalam kasih mula-mula yang semakin pudar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa menang, berarti ada orang yang menang. Barang siapa menang, berarti ada orang yang juga tidak menang. Mereka yang berjuang untuk mencapai kemenangan, mendengarkan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Saudara, mereka akan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Bahkan jemaat di Smyrna dikatakan, kalau engkau menang atas penderitaan, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, janji firman Tuhan ya dan amin. Putuskanlah untuk menjadi orang-orang yang tidak keras hati, tidak tuli telinganya, tapi orang-orang yang setiap hari, God, what do you want to speak with me today? God, apa yang Engkau akan perintahkan padaku pada pagi hari ini? Aku mau Tuhan, aku siap ya Tuhan. Saudara, mari buka hati untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu. Ingat firman Tuhan yang kemarin kita bacakan, 1 Yohanes 1 hingga 1 Yohanes 5. Barang siapa dia mengatakan dia hidup di dalam Tuhan tetapi dia tidak mendengarkan perintah Tuhan, dia adalah seorang pendusta dan dia hidup di luar kebenaran. Saudara, tidak ada orang pasif di dalam melakukan kehendak Tuhan. Orang yang pasif dianggap tidak melakukan dan dia adalah orang yang pendusta, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, tidak ada pilihan untuk pasif. Yang ada adalah pilihan untuk taat dan mendengarkan perintah Tuhan. Pagi hari ini biarlah saudara dan saya dihidupkan dengan kebenaran. Sambut berkat. Terima kasih Aba Bapa di surga yang sungguh baik. Biarlah telinga kami terbuka, hati kami terbuka, mata kami tertuju kepadamu untuk menyambut kebenaran firman. Kami menyambut nama kami ditulis di dalam buku kehidupan. Kami menyambut nama kami ditulis, kemudian kami memiliki nama yang spesial, nama yang khusus, nama yang Engkau berikan. Bukan nama yang diberikan orang tua, tetapi nama yang diberikan oleh Bapa di surga. Saat kami taat dan setia dan tidak memusingkan diri terhadap penyesat-penyesat dan penyembahan berhala, serta kami tahan masuk di dalam penderitaan seperti jemaat di Smyrna, dan kami juga tidak menjadi seperti jemaat di Efesus yang kehilangan kasih mula-mula dan betapa dalamnya mereka telah jatuh. Bapa di surga, kami rindu Tuhan. Kami dibawa kepada pohon kehidupan. Kami diberi makan di sana kalau kami sungguh-sungguh kembali mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Biarlah kami tidak menjadi pasif, karena orang yang pasif tidak ada pilihan untuk pasif, melainkan kami harus memilih hidup dalam kebenaran. Bapa di surga, berkati tangan-tangan yang terangkat, mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka yang dibangkitkan dengan iman, untuk kemudian melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya roh Tuhan ada pada mereka. Mereka dibakar untuk menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan
hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan serius untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan. Mereka tidak biarkan diri mereka disesatkan oleh penyesat-penyesat yang terjebak di dalam keinginan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan iman kami. Dan hari ini barang siapa yang mendengar, dia akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mahkota kehidupan tersedia, mana surga tersedia, dan pohon kehidupan tersedia. Kami akan menikmati apa yang sudah ditolak oleh Adam dan Hawa, yaitu buah pohon kehidupan. Tapi kami yang mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalam kasih yang mula-mula, kami akan makan dari buah pohon kehidupan. Kami akan memiliki kehidupan kekal selama-lamanya. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh telinganya terhadap perkataan firman Tuhan. Puji nama Yesus yang berberkat, kami terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GACC setia. Tuhan Yesus memberkati and God bless you.